Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia belakangan mencapai 1.000 kasus per hari. Para ahli dari SIMKOVID dan pakar statistika Universitas Padjadjaran memprediksi kasus COVID-19 di Indonesia masih akan terus bertambah hingga akhir tahun ini. Menurut epidemiolog Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Boni Wimlestari, jumlah kasus COVID-19 akan terus meningkat. Tim SIMKOVID yang terdiri dari sejumlah pakar di berbagai perguruan tinggi membuat pemodelan epidemiologi matematika menggunakan indikator kasus positif, jumlah pasien sembuh, dan jumlah pasien meninggal dunia. Hasilnya jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia diperkirakan mencapai 100.000 pada awal Agustus 2020. Sejumlah faktor seperti masih tingginya angka reproduksi COVID-19 antara 1,2 hingga 1,4, serta semakin banyaknya tes yang dilakukan secara massal juga menjadi pemicu bertambahnya jumlah kasus positif. Pelonggaran PSBB juga dianggap punya andil dalam meningkatnya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Jadi yang kita harapkan justru saat PSBB-nya sudah dinonaktifkan misalnya ya, itu penerapan protokol kesehatan harus disiplin dan ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya PSBB dilonggarkan atau relaxing restriction ya PSBB-nya dilonggarkan tapi kita tidak menerapkan protokol, maka resikonya adalah infeksinya jadi jalan terus begitu kan. Dan ini tentu akan dengan kemampuan virus ini menular secara cepat itu bisa menimbulkan lonjakan kasus. Sementara menurut perhitungan Departemen Statistika Universitas Padjadjaran, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bisa mencapai angka 117.000 pada akhir Juli 2020. Ketua Laboratorium Quality Control Statistika Universitas Padjadjaran, Yuyun Hidayat mengatakan, metode penghitungan auto-regression yang biasa digunakan bisa memprediksi pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia hingga 2 minggu ke depan. Penghitungan oleh Laboratorium QC Statistika Unpad telah berjalan sejak akhir Mei lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Prediksi yang dikeluarkan oleh Departemen Statistika Unpad biasanya mendekati jumlah aktual kasus positif COVID-19 yang diumumkan pemerintah. Jadi artinya model saya itu ya, dia merekam kebiasaan yang terjadi, merekam apa yang terjadi. Jadi kalau hasil ramalan saya itu menurun, maka sudah terjadi perubahan kebiasaan atau terjadi efektivitas dari kebijakan gitu. Nah, kalau sekarang potret statistik saya kan, potret prediksi saya itu meningkat terus. Saya tidak dilihat di grafik, saya tidak menemukan ada suatu penurunan, konsisten meningkat terus. Saya amati sudah ini minggu ke-19 loh. Artinya sampai 11 Juli itu saya sudah amati sampai minggu ke-19 ya kita itu. Jadi prediksi saya itu udah prediksi minggu ke-20 sama minggu ke-21 nanti yang saya berikan tadi. Jadi sampai minggu ke-19 saya tidak menemukan ada data menurun. Artinya naik terus. Berarti ini kita masih berada di lereng pendakian. Jadi kita belum mencapai puncak boro-boro gitu ya. Jadi gelombang kedua apalagi, gelombang 1 pun kita masih belum selesai. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, hingga 14 Juli 2020, terdapat 76.981 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Angka ini bertambah 1.282 kasus dari hari sebelumnya. Franky Wijaya, Helmi Suranegara, Bandung, Jawa Barat.